Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya berpartner dengan Mas Widi, kita berbicara tentang bagaimana kita memulai bisnis. Ya, bisnis kalau saya ibaratkan gedung ini, di bawah gedung ini apa namanya? Pondasi. Nah, demikian juga dalam bisnis ya. Kalau gedung ini bisnis, di bawahnya ada pondasi. Nah, gedung semakin tinggi, bisnis semakin besar, pondasinya harus kuat. Nah, itu yang pengen saya sharing di sini. Kalau tentang teknis bisnis segala macam nanti by proses. Tapi teman-teman sejak 2015 hingga sekarang 2024 ya, saya menjalankan bisnis, saya menemukan formulasi, meramu formulasi dan menemukan ada beberapa ilmu yang ya tadi udah dikatakan katanya daging, tapi saya nggak tahu ini akan menjadi daging bagi adik-adik atau hanya sekedar angin lewat ya. Nanti seperti tadi Pak Wakil Rektor menyatakan akan terjadi seleksi alam. Ini materi saya. Bagi saya berbisnis itu mungkin ada yang bilang, wah kita harus pintar dulu bisnis, kita harus menguasai bisnis ya. Ilmunya bisnis, ilmunya berdagang, ilmunya ngitung, ilmunya marketing ya. Bisnis itu kan ada product knowledge, ada marketing, ada segala macam, ada pemasaran, penjualan, sales ya. Tapi bagi saya pribadi, teman-teman, yang paling penting adalah teman-teman punya kemauan dulu ya. Karena kalau teman-teman punya kemauan, pasti ada jalan ya. Sama seperti ketika teman-teman ada acara ini, difasilitasi tentang bisnis ini, tapi teman-teman nggak punya kemauan untuk belajar bisnis, bisa nggak ada di sini hari ini? Berarti teman-teman di sini karena punya kemauan. Padahal teman-teman semua pasti punya kemampuan ya. Di luar sana juga banyak teman-teman yang punya kemampuan untuk datang ke sini. Ya. Tapi hanya yang punya kemauan yang bisa hadir di sini. Demikian juga dalam berbisnis ya, teman-teman. Next. Ya. Kemudian semua berawal dari mimpi. Next. Ini mimpi saya waktu itu. Ya tadi sudah disampaikan saya pernah jadi wartawan, pernah kerja di Unilever. Saya kerja di Unilever tahun 2010-an. Itu UMR Surabaya masih 2 jutaan. Gaji saya di Unilever itu udah 4 juta. Tapi saya ditempatkan di Jogja. Saya difasilitasi kalau di sana ada hotel, ke bolak-balik Surabaya, Surabaya Jogja pakai pesawat, nggak boleh kendaraan umum lain. Gaji gede dan juga dapat produk-produk dari Unilever. Tapi saya merasa tidak puas ya, karena waktu itu saya punya impian ya, punya banyak waktu dan uang untuk keluarga. Waktu itu saya baru punya anak satu kecil, dia tanyain ayahmu mana? Itu di pesawat. Bayangkan, saya banyak uang tapi nggak punya banyak waktu untuk keluarga. Sampai anak saya bilang ketika ditanyain ayahmu mana? Itu ayahku di pesawat pergi. Nah kemudian saya memutuskan tahun 2015 memulai usaha Wingko. Tahu Wingko ya? Yang bundar, ada wijennya, dalamnya kacang itu. Ya, itu onde-onde ya. Onde-onde ya. Kalau Wingko apa? Dari kelapa ya. Dari kelapa bentuknya sama-sama bundernya dicetak itu. Nah ini saya relate ya. Apa yang saya sampaikan, pengalaman bisnis saya nanti relate dengan apa yang disampaikan Mas Widi. Karena saya menjalankan bisnis secara online ya. Kenapa kau online? Saya waktu itu pakai sosial media Facebook karena pertama murah, cukup bondo kuota ya, kemudian kita bisa memulai menjalankan. Waktu itu masih BBM ya. Dan alhamdulillah juga pengalaman saya sebagai jurnalis waktu itu cukup membantu menjalankan saya bisnis ini. Beberapa narasumber saya broadcast, saya tawari mau itu. Dan langsung saya tembak, Mas aku sekarang jualan bisnis ini, beli ya 100.000 ya, 200.000 ya, bisa nembak. Tapi untuk awal mengawali aja. Next. Oh ada yang salah editan kayaknya. Mewujudkan mimpi ya, proses ya. Masak-masak sendiri, kirim-kirim sendiri. Nah itu saya juga ada foto saya diliput sama istri, diliput Kompas TV yang belakang sepeda motor, kemudian berkembang jadi mulai dari Wingko ya. Wingko kemudian berkembang jadi Mumtaz Kitchen, kita nerima nasi kotak, tumpeng segala macam sampai prasmanan segala ya. Kalau prasmanan lumayan lah, sekali omset 1 hari bisa buat hidup 1 bulan ya.
Kalau kecil-kecilan ya nggak sampai sih, kalau misalnya kecil-kecilan untuk 50 orang mungkin ya 5 juta sehari, kalau untuk sampai 100 wedding kita bisa sampai ratusan juta omsetnya dalam sehari dengan belasan pegawai itu. Dan alhamdulillah mimpi saya terwujud ya, kami berkembang menjadi Mumtaz Group ya, kita ada Mumtaz Transport dan Hotel. Saya mengawali rental mobil. Mumtaz Transport itu saya nggak punya mobil, saya ngesuk dari teman-teman. Kalau bilang wah iya punya mobil, punya usaha rental, enggak, saya memulai bisnis rental mobil Mumtaz Transport dan Hotel itu dari nol. Bahkan saya waktu itu belum punya mobil, saya menawarkan, mempromosikan mobilnya teman-teman saya, bonek, dan saya cuma ambil untung 50.000 per transaksi, seperti itu. Hingga alhamdulillah sekarang kita punya 4 unit mobil, alhamdulillah semuanya wuling gitu. Terus kemudian Mumtaz Kitchen yang tadi sudah saya sampaikan, berawal dari situ berkembang jadi Mumtaz Group dan Mumtaz Shop atau online shop. Ini juga kolaborasi. Mumtaz Shop ini dari istri, online shopnya istri, kemudian berkembang kita jadi Mumtaz Group. Jualannya apa aja? Banyak. Apa lu palu gada ya, apa lu butuh gua ada. Nah, kembali lagi, awali dengan mimpi, bermimpilah setinggi langit, bermimpilah menjadi juara. Ada yang punya mimpi jadi pengusaha di sini? Gak ada. Waduh, saya salah kelas berarti. Oh ada. Siapa? Yang tinggi. Siapa yang ingin jadi pengusaha? Bilang, saya jadi pengusaha, saya mau jadi pengusaha. Ayo, kata-kata adalah doa. Cuman beberapa orang aja. Ya udahlah, nggak apa-apa. Next. Nah, Mas tolong videonya diputar. Ini video yang sangat menginspirasi. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Apa kabar saudaraku sekalian? Daku mendoakan kamu selamat sejahtera.
マザー。背景元気にしてますか？最近連絡しなくてごめん、僕はなんとかやってます。小さな体に小さな手、白髪も混じり丸くなって、しかし僕には何よりも大きくて誰よりも強くて支えてくれたこの愛だから子供にも伝えたい。近くにいると苛立つくせに遠くにいると寂しく感じ、あなたはそんな存在、どんな問題も身を削って解決。そして僕の知ってる誰よりも一番我慢強く立って、いつも真っ先に気にする自分じゃなく僕の体って、炊事洗濯掃除に育児余った時間さらに仕事し、一番低い場所にあるものしか求めなかったのあなたよ。当たり前すぎわからなかった、一人で暮らし初めてわかったあなたの凄さ大変さ、それ思えば今日も僕頑張れさ。小さな体に小さな手、白髪も混じり丸くなって、しかし僕には何よりも大きくて誰よりも強くて支えてくれたこの愛だから子供にも伝えたい。朝7時に起こしてと言ってあなた時間通り起こしてくれて、しかし理不尽な僕は寝ぼけながらに言う言葉はうるせえ。こんな繰り返しのルーティン、嫌な顔一つせずまた毎日起こしてくれた、どんな目覚ましより温かく正確だった。それでもある日学校もずる休み行きたくないと言い、布団から一度も出る僕前に顔を両手で覆い隠し大声上げて泣いた。僕も悲しくて泣いた。その時僕はなんてバカなことをしたんだと自分を責めた。小さな体に小さな手、白髪も混じり丸くなって、しかし僕には何よりも大きくて誰よりも強くて支えてくれたこの愛感謝してます。マイマザー、子供に先立たれるほど辛いことなんてこの世にないのだから、たった1秒でもあなたより長く生きること、これだけは守る、これだけはあなたの子供でよかった、あなたが僕の母でよかった、いつまでも変わらない、ずっとずっと変わらない、僕はあなたの息写しだから。小さな体に小さな手、白髪も混じり丸くなって、しかし僕には何よりも大きくて誰よりも強くて支えてくれたこの愛だから子供にも伝えたい。くれぐれも無理のなさらないようにしてください。行こう、母さん。ずっと僕の母でいて、ずっと元気でいて、あなたにはまだ仕事があるから、僕の親孝行受け取る仕事が。Ada yang termotivasi oleh video ini? Ada yang punya mimpi yang sama? Kuliah ke luar negeri? Jadi pengusaha sukses? Tuliskan ya, jangan cuman di kalimat. Dan berani membayar harganya? Apa harganya? Kerja keras, diketawain, ah lu mimpi, ah kamu lu anak kok mau jadi pengusaha. Ah kamu lo anak tukang rock band kok mau jadi pengusaha. Dulu ketika saya bermimpi jadi pengusaha, banyak yang menertawakan saya, ya. Anak PNS kok pengen jadi pengusaha, ya paling kamu nanti jadi pegawai.
ya. Tapi sekarang mereka yang menertawakan saya bisa melihat buktinya, karena saya berani bayar harganya. Teman-teman yang punya mimpi berani bayar harganya? Bener? Oke, next. Nah, modal berbisnis itu adalah 2M. Ada yang tahu apa itu 2M? Apa? Mau dan mampu. Ya, tadi materi saya yang pertama. Ada lagi? Mau dan memulai. Mental dan mindset. Ada yang protes? Apa benar mental dan mindset adalah modal utama dalam berbisnis? Benar. Oh ya udah, oke. Teman-teman jadi pengusaha membutuhkan mental yang kuat, ya. Kuat apa? Kuat malu. Ya. Saya cerita, ada teman saya seorang pengacara, ya. Udah sukses terus pengen jadi pengusaha, karena kalau jadi pengacara itu bekerja pegawai sendiri itu apa namanya? Self employee. Ya, ntar kalau kita jadi pengusaha, kita punya bisnis, kita punya pegawai, kita bisa jalan-jalan, bisnisnya tetap jalan. Nah itu, cita-cita saya, impian saya ya, punya bisnis, ownernya bisa jalan-jalan, bisnisnya tetap jalan. Ada punya mimpi seperti itu, seperti saya? Ada? Nah, ya, insya Allah kabul hajatnya. Ya, kuat menghadapi penolakan. Ketika saya nawarkan, ya tadi teman pengacara saya ketika mulai bisnis, ternyata dia nggak kuat menghadapi penolakannya, gengsinya gede. Aku loh, udah pengacara. Ketika nawarin, dia waktu itu mencoba jualan minuman sinom gitu loh. Nawarin ditolak, ngedrop. Aku loh pengacara, sukses jualan sinom ditolak, ngedrop. Ya, kenapa saya bilang kita mau jadi pengusaha, kita butuh mental yang kuat, ya, menghadapi penolakan, pantang menyerah, ya. Kira-kira mudah nggak jadi pengusaha? Tapi bisa, ya, kalau kita mau bayar harganya, ya. Usaha tidak akan mengkhianati hasil, ya. Siap untung, kita berbisnis adalah untuk mencari untung. Tapi masa sih untung terus? Bisnis saya siap rugi. Mas Pandu pernah rugi? Pernah ketipu, kehilangan mobil saya 2 kali. Mobil APV sama mobil Toyota Avanza Veloz. Seorang teman pernah komen, "Wih, kalau aku jadi kamu aku udah gendeng loh." Ya, makanya kamu gak sukses kayak saya. Ya. Anda harus kuat, siap kehilangan itu. Siap menerima untung, tapi juga harus bisa menerima ruginya. Nah, itu tadi. Nah, miliki mindset yang tepat. Ya, ini satu aja. Ada kisah sales 2/1, mindset terhadap kompetitor, growth mindset ya. Growth mindset itu siap menerima kritikan, siap menerima masukan. Ya, saya sering kali ketika menjadi mentor UKM usaha yang udah jalan, ketika saya kasih masukan, komentarnya apa? "Alah mas, ngini ae wis bisnisku mlaku, ngini ae wis rame, ngini ae wis entuk cuan." Padahal ketika mungkin menerima masukan tadi dan diterapkan, bisnisnya akan jauh lebih besar. Misalnya teknik marketingnya gimana, kemasannya diperbaiki, seperti itu, hal-hal masukan yang harusnya bisa jadi bahan pembesar bisnisnya, tapi ternyata mengalami penolakan karena mereka tidak memiliki growth mindset atau mindset bertumbuh, ya. Nah, tidak suka zona nyaman, ya. Salah satu godaan ketika usaha kita berkembang, udah punya penghasilan besar, pengen nyantai nyaman, bisnisku udah jalan. Padahal itu salah satu hal yang pantangan bagi kita pengusaha. Nah ini saya mau cerita tentang mindset terpenting ya. Ada 2 sales sepatu, ya. Mungkin ada teman-teman pernah dengar cerita ini juga, tapi saya tidak pernah bosan bercerita bahwa tentang pentingnya mindset ini. Yang pertama, sales A, dia dikirim di suatu daerah untuk memasarkan sepatu. Daerahnya tidak terpencil. Daerah kaya, banyak petani, duitnya banyak, tapi terpencil. Ketika dia ke sana, dia balik lagi ke bosnya. "Bos, percuma deh kita jualan sepatu di sana." "Kenapa?"
orangnya pada nggak pakai sepatu, percuma kita jualan di sana nggak ada yang beli. Oke, kemudian berapa waktu kemudian bosnya itu mengirim sales B. Sales B datang ke lokasi yang sama, kemudian dia mengeksplorasi wilayah tersebut dan balik lagi ke bosnya. Tahu apa laporannya? Dengan antusias cerita, bos luar biasa wilayah itu. Wilayahnya subur, banyak petani, banyak orang punya duit. Tapi mereka belum mengenal sepatu. Ya, kalau kita bisa mengedukasi mereka agar mau memakai sepatu dan kita bisa memasarkan di sana, maka potensi bisnis kita besar di sana. Luar biasa, bos. Kita harus melakukan edukasi terlebih dahulu agar produk kita bisa diterima di pasar tersebut. Nah, kira-kira yang punya mindset sukses sales A apa sales B? Sales B. Nah, kira-kira teman-teman mau jadi sales orang dengan mindset sales A atau sales B? Yakin? Pengen jadi punya mindset sukses ya? Oke, amin. Next. Kemudian selanjutnya yang mungkin ini jarang dibahas oleh pemateri atau motivator bisnis yang lain. Saya sukses dengan 2 strategi, ikhtiar bumi dan ikhtiar langit atau marketing langit. Ada yang pernah dengar tentang marketing langit? Belum ya. Next. Sorry. Ikhtiar bumi ya. Jadilah pribadi yang amanah, jujur. Ya. Saya bisa berbisnis sekarang dengan relasi-relasi saya ketika saya kerja di Unilever, ketika saya jadi wartawan, dengan orang-orang kampus saya di UNER, karena saya dari dulu membangun pribadi yang amanah. Jadi ketika saya menawarkan sesuatu, orang dengan mudah beli. Ya. Ketika ada kerjasama, ada orang butuh sesuatu, aja sewa mobil dipandu. Karena saya membangun pribadi yang berintegritas, yang amanah. Seandainya saya dulu waktu kuliah atau kerja terkenal sebagai orang yang nakal, yang suka nipu, kira-kira kalau ada teman butuh direkomendasikan nggak saya? Nah, demikian juga teman-teman, ya. Mulai sekarang kan mahasiswa 2024 ya, tahun ajaran baru ya, masih baru mulai ya. Bangun integritas Anda, jadilah pribadi yang baik, pribadi yang amanah, yang bisa dipercaya oleh teman-teman Anda. Kemudian pelayanan sepenuh hati, punya integritas, komitmen, fokus, pantang menyerah. Next. Nah ini ada video lagi mas. The entire field was in that wreck, and we've only got 6 laps to go. Only Ricky, Bobby, and John Gerard got away clean. It's just John and Ricky. Mano y mano. And now the matador shall dance with the blind shoemaker. Race officials have completed an extensive cleanup of the track. We're ready to get back to racing. The 200,000 fans are on their feet and the green flag is in the air. Bobby and Gerard are dueling each other for the lead. No one seems to have the edge. Go! Come on, go! Ladies and gentlemen, this is the final lap. By the way, Ricky, I watched the Highlander movie. It was shit. Hang on, baby Jesus, this is gonna get bumpy. Yeah. I've seen a lot of big crashes at Talladega, but this is the longest one I've ever seen. Let's take a quick commercial break and we'll be right back. Hungry for both steak and shrimp? Doctor, give me the news. I got a vacation loving too. Welcome back to Talladega, where the long one continues. John Gerard and Ricky Bobby have wrecked in the last lap on the straightaway. What a shame. Oh, God. It looks like neither Gerard or Bobby will finish this race. We'd like to thank you for joining us for NBC's coverage of NASCAR. Coming up next, it's ice dancing to the hits of Motown. Many times
something going on the track down there. Oh my God, they're racing each other on foot. These men will not quit. That easy to the mountain top. We belong to the light. We belong to the thunder. We belong to the sound of the words people falling out. Whatever we deny or embrace, for worse or for better, we belong together. I'll be damned. Good for you, Ricky Bobby. Ricky Bobby wins. You'll never see anything like that in 100 lives. Ada yang nangkap maksudnya apa? Intinya apa? Ya, pantang menyerah. Intinya adalah pantang menyerah. Demikian juga dalam bisnis, bisa jadi ketika saya tadi cerita tentang salah satu lini bisnis saya, Mumtaz Transport, kita kehilangan 2 mobil. Kalau saya berhenti, kira-kira saya bisa nggak berdiri di sini sharing tentang bisnis pada teman-teman? Tapi ketika saya pantang menyerah, saya terus berjalan, saya terus berusaha, terus menjual, gimana caranya bisnis saya bangkit, gimana caranya saya bisa punya mobil lagi, bisa punya Mumtaz Transport lagi, tetap bertumbuh. Maka akhirnya Allah juga melihat ikhtiar itu ya, seperti film tadi, mobilnya kecelakaan, mereka terus berlari karena mereka pantang menyerah. Itu yang harus teman-teman miliki. Next. Nah, selanjutnya adalah yang terakhir, ini materi terakhir, marketing langit ya. Apapun yang kita lakukan teman-teman, itu intinya adalah kembali kepada Allah sebagai sebaik-baiknya pemberi rezeki. Nah, jadi selain kita berikhtiar marketing bumi, ya pantang menyerah, punya pribadi segala macam, teknik marketing segala macam, kita juga harus ingat kepada Allah ya. Kalau dalam strategi yang saya pelajari namanya marketing langit ya. Ada yang masih punya orang tua? Jangan lupa restu orang tua ya, itu sangat penting. Muliakan orang tua. Kalau udah menikah, ada yang udah menikah? Oh, belum semua ya. Cuma saya sama Mas Widi. Restu pasangan ya. Kemudian berbagi, suka berbagi, kemudian sedekah digital, rajin ibadah, dan sering-sering mendoakan orang lain. Nah, mungkin ada yang bertanya, sedekah digital, ada yang pernah tahu? Sedekah digital, ya. Semua punya, teman-teman punya sosmed, FB, IG, X, ya, TikTok, ya. Itu adalah bisa jadi sarana sedekah digital Anda. Ya, ketika teman-teman nggak punya duit untuk sedekah, tapi punya kuota, scroll apa story WA juga ya. Ketika teman-teman ada punya story WA lagi sakit, doakan agar dia cepat sembuh. Ada yang bikin story, aku besok mau ujian, bismillah sukses, doakan semoga sukses. Terus ada teman-teman yang lagi galau, jangan dibully, doakan juga, kasih support. Demikian juga di sosmed, di FB, di IG, ya, kasih minimal kasih like, ya. Terus kemudian kalau teman-teman ada yang jualan, kita pengen tapi kita nggak punya duit, terus gimana agar kita bisa sedekah digital? Doakan. Semoga laris ya, semoga laku, semoga banyak yang beli ya. Seperti itu. Maka doa yang baik akan kembali ke kita. Next, ini video terakhir tentang sedekah ya. Last Vita. Dahil sa usilak ang inyong puso, isang kahilingan. Sports car! Yung red! Tahu maknanya? Seandainya tadi itu langsung cewek cantik, mungkin langsung dikasih 1 ya.
Tapi ternyata dia malaikat nyamar jadi nenek tua, dikasih cuma separuh. Dan ketika dia bikin, kamu ingin apa? Aku pengen mobil ya, dapatnya separuh. Seperti dia ketika dia ngasih kue tadi. Intinya apa? Sedekah sepenuh hati. Loh, aku gak punya duit loh. Allah lo udah berjanji ya, sedekahnya orang miskin, orang yang punya duit 50.000, tapi disedekahkan 25.000. Itu jauh lebih nilai, lebih bermanfaat ya daripada orang kaya punya duit 1 miliar tapi cuma sedekah 1 juta ya, karena kalau uang 50.000 Anda sedekah 25.000 itu berarti 50% dari kekayaan Anda. Sementara kalau orang kaya punya duit 1 miliar dia sedekah 1 juta itu cuma 1% dari kekayaannya dia ya. 50% sama 1% gede mana? 50.000 sama 1 juta gede mana? Kalau buat sedekah, kalau dibandingkan yang tadi kekayaan dia punya 100.000 tapi dia sedekah 50.000 sama orang punya 1 miliar tapi dia sedekah cuma 1 juta, gede yang mana? 50.000, karena itu 50% dari kekayaannya. Intinya apa? Lakukan semua sepenuh hati ya. Kalau sedekah sepenuh hati, berbisnis sepenuh hati, kalau PDKT sama cewek sepenuh hati juga iya. Oke, itu tadi, terima kasih. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.